Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di EKRT Channel. Audio Jungle. Halo teman-temanku semua, gimana kabarnya kalian? Hope you always healthy and happy ya. Di video kali ini aku ingin nge-review beberapa sunscreen yang beberapa waktu belakangan ini aku pakai. Sekalian mau ngingetin teman-teman buat selalu pakai sunscreen. Teman-teman udah pada tahu kan ya, sinar matahari kita tuh ada dua jenis, yaitu UVA dan UVB. Dan dua-duanya ini dianggap berbahaya untuk kulit kita. Yang UVA ini biasanya sinar matahari yang menyebabkan tanda-tanda penuaan pada kulit kita, seperti kerutan-kerutan, flek-flek hitam, sunspot, dan lain-lain. Sedangkan yang UVB ini menyebabkan kulit kita terbakar, menggelap, dan parahnya lagi bisa sampai kanker kulit nih teman-teman. Nah, jadi itu tadi bahayanya kalau kita terpapar UVA dan UVB tanpa perlindungan sama sekali. That's why kita harus banget ya teman-teman menggunakan sunscreen untuk daily activity kita. Nah, abis ini aku bakal review beberapa sunscreen yang mungkin beberapa waktu belakangan ini banyak seliweran di TikTok, Twitter, YouTube, plus beberapa sunscreen ini emang udah aku pakai beberapa waktu belakangan ini. Oke, langsung aja ke produknya. Yang pertama ini ada Azarin Hydra Shoot Sunscreen Gel SPF 45+++. Ini aku dapat harganya 55.000 dengan isi 50 ml. Bentuknya gel, berfungsi untuk melembabkan dan menenangkan kulit, diperkaya ekstra alami, mengandung propolis, aloe vera, green tea, dan pomegranate. Teksturnya gel dingin, ringan, dan mudah menyerap. Dan juga dia tidak meninggalkan white cast. Jadi itu tadi klaimnya. Nah, terus kalau menurut aku pribadi, si Azarin sunscreen ini bener-bener ringan banget. Walaupun habis kita pakai ini banget, tekstur di wajah kita tuh kayak agak basah-basah gitu. Tapi setelah beberapa menit, ini tuh bakal ngeresap ke kulit dengan cepat. Nah, habis meresap itu, setelah beberapa menit kemudian tuh wajah kita tuh bener-bener kayak nggak pakai apa-apa gitu teman-teman. Jadi emang seringan itu ini sunscreen. Walaupun seringan itu, dia finishnya kayak DIY, dia nggak matte, dan rasanya tuh lumayan lembab dan nggak lengket sama sekali. Lanjut kita ke plus minusnya. Untuk plusnya, harganya bener-bener affordable banget, terus teksturnya ringan banget. Selanjutnya kalau kita keringetan dan lain-lain, ini tuh nggak bikin wajah kita panas dan makeup kita lumer, jadi pokoknya aman banget sih. Minusnya itu tadi teman-teman, yang kayak aku bilang, kayak pertama kita pakai tuh kayak apa ya, rasanya tuh basah di wajah dan kayaknya menyerapnya tuh agak lambat di kulit gitu. Tapi setelah beberapa menit kemudian kan emang seringan itu wajah kita. Jadi minusnya cuman lambat meresap aja sih kalau menurut aku. Next yang kedua ada Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF 50+ PA++++. Harganya aku beli 145.000, dapat 50 gram. Ini bisa digunakan sebagai makeup base, tidak meninggalkan white cast, waterproof, mengandung hyaluronic acid, royal jelly extract, dan bahan pelembab. Ini bener-bener ringan kayak air dan terasa nyaman. Itu tadi klaimnya. Nah teman-teman, jadi ini adalah sunscreen pertama aku. Seperti yang kalian tahu juga, aku pernah bikin video daily makeup to kampus dari beberapa tahun yang lalu. I always use this sunscreen. Jadi sunscreen yang aku pakai sekarang itu Biore UV Aqua Rich, ini Watery Essence. Ini SPF-nya 50+ PA++++, tuh sampai 4 kali plus. Dan juga ini adalah botol yang kesekian kalinya saking cintanya aku sama produk ini. Terus juga teksturnya dia bener-bener light banget, sama sekali nggak berat, sama sekali nggak ada white cast juga. Terus setelah kalian apply beberapa menit di kulit kalian, itu bener-bener rasanya nggak pakai apa-apa, sama sekali nggak oily juga. Dan sesuai klaim, dia bener-bener watery essence. Terus juga finishingnya dia agak glowy, dia apa ya, nggak matte. Karena kalau matte kan kesannya kering gitu ya teman-teman. Dia lebih ke lembab tapi nggak berminyak. Jadi kelihatannya tuh kulit kita tuh sehat dan ternutrisi gitu. Terus juga sunscreen ini tuh PA-nya plus sampai 4 kali, dan jumlah plus ini tuh sangat berpengaruh di dunia sunscreen. Jadi kalau teman-teman pakai ini buat outdoor activity, ini tuh bener-bener oke banget sih, karena dia kayak agak lebih tebal juga. Terus PA plus-plusnya ini tuh banyak, jadi pasti kalian ngerasain tuh kayak lebih aman dan nyaman aja pakai ini produk.
Lanjut ke plus minusnya, yaitu nilai plusnya SPF-nya tinggi banget, sangat ringan, terus dia juga lembab, dan yang paling oke banget dari sunscreen ini adalah banyak banget kandungan skincare-nya. Terus dia juga nggak ada white cast sama sekali, teman-teman. Minusnya apa ya? Mungkin harganya lumayan pricey ya. Sebenarnya harga itu relatif ya, teman-teman. Cuman kalau ini dibandingkan sama beberapa sunscreen yang lagi happening saat ini lumayan pricey sih. Oke, yang terakhir ini ada Nivea Sun Protect and White. Ini ada varian yang Instant Aura SPF 50 PA+++. Harganya aku dapat 42.000. Ini yang 30 ml. Sunscreen ini tuh ada L-Catherine oilnya, jadi dia bisa melembabkan kulit. Untuk teksturnya menurutku dia di tengah-tengah antara si Azarin dan Biore tadi. Kalau Azarin itu yang lebih light, terus Biore itu sticky dan rich. Nah, dia ini yang di tengah-tengahnya. Tapi dia cukup aman dan nyaman juga sih dipakai di kulit. Terus juga ini nggak menyumbat pori-pori sama sekali. Jadi itulah teman-teman pentingnya ketika pakai sunscreen, yaitu tidak menyumbat pori-pori kita. Ini sama sekali nggak lengket, hasilnya juga nggak matte, alias agak glowy-glowy gitu. Terus kalau disuruh nyebutin plus minusnya, menurut aku plusnya si sunscreen ini yaitu lumayan ringan. Terus dia nggak lengket, SPF-nya juga 50 plus, PA+++. Harganya juga cukup affordable sih. Terus minusnya apa ya? Dia tuh cuman ngeblendnya harus agak lama biar bisa menyerap ke kulit. Juga dia sedikit ada white cast-nya. Karena setelah kita pakai sunscreen itu dia kayak agak mencerahkan gitu. That's why dia kayak ada white cast-nya dikit. But walaupun ada white cast-nya itu, si white cast ini menyatu dengan kulit sangat cepat ketika di blend. Menurut aku ini sunscreen yang dari Nivea Sun ini lebih cocok untuk kulit normal ke kering. Ayo teman-teman, jadi itu tadi rekomendasi sunscreen dari aku, dan beberapa produk tadi mudah banget dicari di mana-mana, di drugstore ataupun di mana-mana, pokoknya udah banyak banget. Kalau kalian tanya mana sunscreen yang paling aku suka di antara 3 tadi, jawabannya adalah ini. Ini aku udah repeat order berkali-kali. Menurut aku ini tuh enak banget sih buat pemakaian jangka panjang. Dan ini tuh bener-bener kayak nggak pakai apa-apa, pakai sunscreen ini, but still proteksinya tuh kuat banget. Kalau kalian sendiri paling suka sunscreen yang mana? Komen di bawah. Terus aku ada tips buat teman-teman yang pakai sunscreen. Mungkin teman-teman makainya jangan terlalu sedikit, tapi juga jangan terlalu banyak. Cukup aja. Misal teman-teman mau tahu seberapa banyak sunscreen yang harus kita pakai, nah jadi kalian bisa pakai sunscreen itu pakai 2 jari kalian gini. Nah, takarannya tuh cukup segini. Kalian bisa menggunakan 2 ruas jari ini untuk wajah dan leher. Terus biasanya kalau mukanya kecil kayak aku gini, biasanya aku nggak bisa langsung dua-duanya gini kan, biasanya aku pakai satu dulu, terus dia tuh biasanya udah full banget, habis itu aku tunggu beberapa saat, habis itu baru aku pakai yang jari berikutnya. Itu ya teman-teman, bukan berarti mukanya kecil kayak aku cuman pakai 1 jari doang, no. Tapi setelah teman-teman olesin 1 jari ini, baru teman-teman tunggu beberapa saat, next olesin lagi kayak gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman pakai sunscreen ini terlalu sedikit, kandungan dalam sunscreen itu pun jadi berkurang juga teman-teman. Misalnya yang SPF-nya 50, kalian makainya dikit, SPF-nya jadi berkurang jadi 20 atau 15 mungkin, yang which is itu nggak terlalu melindungin kulit kalian. Jadi pastiin kalian pakai sunscreennya 2 ruas jari gini ya. Tips yang terakhir yang merupakan kunci dari semuanya untuk mencegah kusam dan minyakan setelah pakai sunscreen untuk daily activity kita, jangan lupa teman-teman set pakai bedak setelah pakai sunscreen. Kenapa? Karena kita beraktivitas setiap hari itu ada keringetan, panas. Kalau kita nggak set pakai bedak, pasti dia tambah minyakan. Apalagi kalau kita pakai sunscreen yang teksturnya itu bener-bener lotion yang agak tebel gitu. Teman-teman boleh pakai bedak apapun, boleh bedak tabur, boleh bedak padat. Kalau aku biasanya pakai bedak tabur alias compact powder, soalnya lebih ringan aja gitu sih. Oke, itu aja yang bisa aku sharing dan rekomendasiin ke kalian di video kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka sama video ini. Yang belum klik tombol subscribe, klik sekarang juga. Oh ya, buat link produknya semuanya aku taruh di description box. I'll see you soon then guys, and bye!